Di Jambi itu sesungguhnya ada kayak siapa di Diri sebenarnya ada ya. Ada yang milik pesantren gitu. Namanya saya lupa. Dua satu lagi ya. Berbarengan dengan Kemah Abiyah Masuk Nyakaran itu. Siapa nih? Jambi kan? Jambi kan? Nah ya kemana itu lupa. Ya mungkin Muzamil. Kamil ya? Pesantrennya kemana nih? Setelah itu kita 5 jam. Nah barangkali nanti di oh udah sekali ya. Tapi mungkin untuk menyambung silaturahim ya. Tapi memang saya di Jambi ada pernah barengan dengan Masuk pengharapannya. Silakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Soleh, Pak Zakat dan Pak Kiai semuanya. Pertama, saya merasa bersyukur sekali bisa hadir di tempat ini. Nama saya aslinya namanya Subhani. Saya dari Yogyakarta. Dan saya juga masih sangat baru sekali. Saya baru diminta untuk menjadi membantu bangsa Paus itu baru bulan Desember kemarin, jadi baru 1,5 bulan. Jadi sangat baru saya oleh karena itu. Tetapi saya mengikuti apa yang ada, yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Jakarta saya itu sudah setahun yang lalu, dan saya punya keinginan sekali ingin bersilaturahmi ke sini, sehingga baca kabar Soleh ada Ustaz Sidney, saya semua saya lihat itu sudah saya download semua yang ada di saya. Jadi saya sebenarnya kalau jadi murid ke Abah Anom sudah sejak tahun 83 yang lalu, jadi sudah lama sekali di Yogyakarta, dan saya waktu itu termasuk juga orang-orang yang awal ketika mengamati kegiatan PGS Suryalaya di Jogja. Saya waktu itu masih menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas. Saya pergi ke tempat Anom, dan kemudian sejak itu saya terus kembali lagi ke Suralaya, terus jajan di sana. Bahkan waktu itu saya diminta untuk menjadi membuka inabah di Yogyakarta. Tetapi yang namanya masih anak muda waktu itu, ya suul adab ya, sudah dilaksanakan beberapa tahun, merasa berat mengembalikan amanah lagi kepada Abah Anom. Kalau saya lihat sekarang, wah, saya merasa bersalah sekali. Dan sejak saat itu saya dengan Abah Aus ini itu sebenarnya sudah sangat lama mengenal beliau, dan saya merasa mengenal beliau, sehingga ketika awal-awal tahun 2000 setelah Abah Anom meninggal wafat itu banyak isu-isu terjadi di sana. Saya ditunjukkan SMS yang menghujat macam-macam. Saya dalam hati itu hanya diam saja, karena saya tahu beliau tidak seperti itu yang seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam hati saya sudah ada kecenderungan ke sana, tetapi masih belum berani. Nah, ini permasalahannya. Jadi karena kebetulan saya itu dulu juga karena yang buka di Yogyakarta seperti itu, saya kira Kiai Soleh waktu itu sempat saya ketemu sekali di Yogyakarta. Itu
pengaruh dari barat dan dari timur sangat kuat. Jadi pengaruh dari barat itu dari Jakarta, Ustadz Wafiuddin itu selalu ke sana, dan dari timur Ustadz Ali. Jadi Yogyakarta itu dibina oleh banyak wakil talqin pada waktu itu. Meskipun di Jogja juga ada wakil talqin di sana. Nah, karena seperti itu, jadi sampai ketika saya sudah lama sekali tidak, ini sekedar pengalaman saja, sudah lama tidak kontak dengan Bang Arca Bagus, meskipun saya sempat mengikuti perkembangan itu. Saya ingin datang ke sana tapi tidak berani. Karena apa? Karena mesti di belakang saya itu pasti banyak yang menghujat macam-macam. Karena dulu di Yogyakarta itu ada waktu itu ada kasus Sirullah itu. Waktu ada Sirullah itu, nah kebetulan saya hanya silaturahmi. Waktu itu saya sebagai ketua Korwil Yogyakarta, silaturahmi ke Sirna Rasa. Itu sudah menjadi persoalan yang sangat besar. Jadi, sekarang Jogja sudah cenderung ke sana. Wah, ini terus terang saya waktu itu tidak berani lagi untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Sehingga waktu itu saya ketika mau masuk ke Pak Baus sekarang ini, mencari momen yang pas. Jadi ada alasan apa saya bisa karena saya, mohon maaf, ini di Suralaya banyak yang saya kenal, sehingga kalau saya ada sesuatu di sini, saya khawatir nanti kan tersebar macam-macam. Nah, kebetulan bulan Desember kemarin itu saya ada tamu dari Australia, ada mahasiswa S3, ya, kemudian melakukan penelitian. Nah, saya antar ke Inaba. Yang saya tahu itu Inabanya kan Inaba dulu zaman Inaba 1 Pak Anang dan Inaba 2 tempatnya Pak Kaus. Nah, ini ada momen yang penting sekali, sehingga saya ada alasan saya ngantar tamu dari sana. Sehingga kalau ditanya oleh Pak Zainal, Pak Haji Baban, saya itu ngantar tamu ke tempatnya. Nah, tapi apa yang terjadi justru malah di sana saya ditunjukkan berbagai macam hal oleh Pak Sabaus. Ya, saya yakin, saya mantap. Tapi kalau saya diminta untuk menjadi membantu beliau, rasanya berat rasanya, ya. Rasanya berat. Terus terang saya merasa berat waktu itu. Saya waktu pertama kali beliau menyampaikan itu, saya masih belum bisa berpikir, sehingga saya diberi cincin, saya diberi jubah, ya saya terima saja. Tapi ketika pulang, saya malah SMS, saya tuh gak sanggup, saya kembalikan. Masa ini dikembalikan ya? Tapi saya macam-macam SMS sama beliau. Sudah, harus minta begini. Saya ingin jawaban satu kata saja. Astagfirullah. Nah, ini yang paling berat itu satu kata itu. Nah, akhirnya dan akhirnya satu malam, pas jam 12 malam saya SMS kan beliau. Ya, satu kata yang saya pilih tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Soleh, Sami'na wa ata'na. Ya, meskipun saya agak dedek juga ya. Karena saya juga punya di belakang saya itu banyak hal-hal yang mungkin nanti saya khawatir akan ada terjadi perpecahan di Jogja, dan sebagainya. Tetapi tadi itu saya mulai merasa yakin setelah 1 bulan dan sebagainya, saya rasa mulai ada kemantapan. Kebetulan kemarin datang juga ada siapa itu Pak Haji Haris dari sini datang ke ini. Wah, ini diberi pemantapan, dan makanya itu kemudian saya datang ke sini. Lebih mantap lagi saya ketemu dengan para kiai-kiai semuanya ini. Nah, apalagi yang saya disebut kiai itu ya baru di sini. Baru di sini saya itu dunianya itu dunia kampus. Saya sehari-hari itu bergaul dengan para mahasiswa S1, S2, S3. Ya. Nah, tidak pernah ada yang manggil saya kiai. Dan ketika diminta oleh Abah harus dipanggil kiai, aduh,
ini apa lagi, rasanya nggak kuat. Nah, tetapi saya waktu itu diberi ini namanya Dr. Kiai Haji Subandi, sekarang ditambahi Nur Muhammad PhD katanya begitu. Oh, baru saya sendiri tidak karu-karuan, tidak bingung. Semuanya jadi, tapi saya ikuti saja. Karena saya sudah saya yakin tadi itu bahwa sudah sampai nama Allah. Saya tidak mau lagi apa yang terjadi dengan Abah Anom. Saya mengembalikan amanah Inaba itu sekarang. Sudah. Saya sekarang apapun juga sudah sampai nama Allah, gitu aja. Jadi rasanya sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh. Masuk ke sini, masuk ke Suryalaya, seperti Abah kemarin menyampaikan, saya sulit rasanya menghilangkan Suryalaya. Jadi saya sekarang ini masih maaf ini ya, karena di Jogja juga masih ya hanya baru saya dan asisten saya. Kemarin saya mengajak, jadi ada 2 tamu dari Australia, kemudian saya mengajak asisten saya dan asisten saya mau talqin. Jadi yang jadi muridnya Pangarsa Abah Aus ini baru 2 di Jogja. Baru 2 baru 2, dan itu pun tapi luar biasa ya. Jadi ini ada semacam kebangkitan kembali semangat zaman ketika saya pertama kali ke Suryalaya tahun 80-an, 85. Waktu itu saya semangat sekali, masih muda, masih umur 24 tahun, 25 tahun, membawa rombongan ke Suryalaya, datang ke sana, wah, semangat sekali. Tapi menjelang akhir-akhir sudah mulai berkeluarga, nah, sudah mulai punya anak, punya banyak tugas, sudah mulai gendut. Terus terang memang pada waktu sebelum bertemu dengan Pangarsa Baus ini, titik jenuhnya sudah sampai paling bawah. Ya, tetapi justru makanya itu waktu itu saya merasa bahwa saya itu membutuhkan. Saya SMS sama Abah, saya membutuhkan seseorang yang seperti dulu Abah Anom. Kalau ada masalah apa-apa saya menangis seperti itu. Di mana? Ya, sudah nggak ada lagi. Makanya saya coba kemarin akhirnya bertemu beliau lah. Dan itu bertemu dengan beliau itu tuh rasanya sudah menghilangkan semua masalah yang ada. Dan membangkitkan semangat baru lagi itu yang sangat terutama bagi saya sendiri, dan nanti mungkin jamaah-jamaah di belakang saya, karena dan yang luar biasa tadi saya sampaikan, setelah saya ikut Abah Aus ini, itu malah kok aneh-aneh sekali. Beberapa orang datang ke tempat saya, siapa yang utus ini, meskipun terus terang saya belum pernah memberikan talqin. Namanya suruh pada talqin belum pernah, dan belum berani. Belum bisa, belum ada training itu loh. Belum ada training. Gimana caranya itu doa. Saya sudah berulang kali, hampir berkali ikut talqin, tapi kalau memberikan talqin kan belum pernah. Jadi yang namanya dulu kan selalu Abah Anom kan doa awal itu kan selalu beliau mengatakan doa ini tidak perlu dihafal, yang penting dikir. Ya sudah, gak ada yang dihafal itu, sampai sekarang gak hafal juga. Nah, ini jadinya masalah itu. Jadi ya mungkin nanti kalau saya memang ada orang yang mau minta talqin, saya mau belajar dulu talqin. Ya, ini kemudian saya download beberapa, ada di ini, mungkin perlu saya tulis. Nanti saya ya sambil baca ini kan mungkin tidak apa ya Pak Kiai ya, talqin sambil baca doanya itu, pakai talqinnya juga nggak, kalau belum hafal gimana? Kalau dikirnya monggo saya insya Allah ya, tapi kalau yang doa ini apalagi saya itu saya bukan produk pesantren, saya itu sekuler sekali. Jadi saya S1-nya itu di UGM, S2 saya itu di Australia, S3 itu di Australia, dan kemudian saya keliling. Nah ini lagi yang saya sampaikan, saya merasa karunia Abah, bahwa kalau dulu katanya zaman Abah Sepuh itu kalau orang berzikir katanya kan macam-macam aneh-aneh, antara lain katanya bisa terbang di masjid itu, terbang. Apa bisa bener? Nah saya sendiri merasakan, jadi ternyata dengan zikir surah, sejak saya ikut tahun 90
terbang terus. Terbang terus, tapi ya pakai pesawat terbang. Nggak bisa terbang naik, tapi pakai pesawat terbang, tapi tidak pernah bayar. Dibayari terus ya. Dibayari terus kemana-mana. Jadi saya pulang pergi ke Australia sudah berapa puluh kali karena saya sekolah di sana. Jadi di Australia. Makanya saya pikir Suryalaya, Australia. Waktu itu saya pertama kali keluar negeri ke Austria. Austria, Suryalaya, Australia itu mirip semua. SRE, SE loh. Oh, nyambung ternyata. Nyambung ya begitu. Nah, terus sejak itu terus pergi ke Amerika 2 kali, ke Eropa, ke Italia, kemana, ke Turki, ke Cina, ke Taiwan, ke Korea dan sebagainya. Saya terus terang sudah jenuh. Sudah jenuh pergi ke luar negeri. Saya sudah bilang pada asisten saya sudah tidak mau pergi ke luar negeri. Capek saya Mas ya. Sudah kalau dulu tuh pengen lihat-lihat ke Turki seneng kan, tapi sekarang sudah. Tetapi saya melihat visi daripada Pangarsa Aus ini peradaban dunia. Saya barangkali ada yang bisa saya sumbangkan. Barangkali ini saatnya saya merasa berbakti. Ya, berbakti untuk semuanya itu. Dan jadi yang jelas di Yogyakarta sekarang saya itu menghadapi masalah itu. Pertama saya sendiri ya yang belum kuat dan di sana dan belum terbuka. Jadi belum ada ya, mungkin sudah ada yang tahu karena saya beberapa waktu itu ditelepon ada teman dari Suryalaya katanya diminta oleh Pak Zainal pengemban amanah itu untuk telepon saya menanyakan masalah itu ini. Ya saya jawab adanya saja gini. Tapi tampaknya sudah banyak tahu lama meskipun masih disembunyikan dan masih belum bisa. Yang saya khawatirkan itu terjadi konfrontasi. Ya itu yang saya khawatirkan. Tapi saya sedikit berusaha untuk menyampaikan lah bahwa ya monggo yang lama monggo, tetapi ya sekarang kalau untuk yang ikut harus ya monggo, saya kira seperti itu aja. Itu saja. Jadi mohon doa. Ini di Yogyakarta ini baru 2 orang. Jadi semoga bisa menjadi 20, bisa menjadi 200, 2000. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.